Eternal Secret King Season 72. Bab 711, Kota Fenomena Segudang. Tentu saja, ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa bahkan dengan garis keturunan ras dewa dalam dirinya, latar belakang Nian Qi mungkin lebih rumit. Secara alami ada alasan mengapa 9 ras primordial memerintah lebih dari 10.000 ras di era primordial. Jika bukan karena Battle Royale di era primordial yang mengurangi 10.000 ras dan menyebabkan kerusakan besar pada kekuatan 9 ras primordial, manusia tidak akan bisa menggulingkan aturan 9 ras primordial bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Keberuntungan dan banyak kaisar. Naga leluhur yang muncul lebih dari 10.000 tahun yang lalu memiliki kekuatan yang menakutkan. 2 sekte super dan sebuah kekaisaran dihancurkan karena itu. Setelah Perang Kuno, 9 ras jatuh dan manusia menguasai daratan Tianhuang. Meski begitu, ada 9 alasan terlarang bagi para pembudidaya di daratan Tianhuang. 9 tempat terlarang adalah tempat di mana 9 ras primordial tinggal. Makhluk hidup manapun selain dari 9 ras primordial akan dibunuh tanpa ampun jika mereka memasuki tempat terlarang. Sebelumnya, istana Lord of Blood Crow Palace tiba di lembah tulang naga dan membuat kaget naga surgawi. Alasan mengapa penguasa istana menjelaskan dengan tergesa-gesa bahwa dia adalah salah satu dari 9 ras adalah agar dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sayangnya, naga surgawi dapat mengetahui dengan satu pandangan bahwa garis keturunan penguasa istana tidak murni dan hampir membunuhnya di tempat. Setelah beberapa saat, Little Fatty dan yang lainnya menyapu medan perang dan menuai hadiah mereka. "Bos, kemana kita harus pergi selanjutnya?" "Aku akan pergi bersamamu," kata Little Fatty. Suzimo menjawab dalam-dalam, "Kita akan mencari tempat untuk beristirahat hari ini. Besok, kita akan menuju kota Myriad Phenomenon." Petik 2. Baik. Semua orang mengangguk. Jika mereka ingin mencari ras dewa tanpa tujuan di medan perang kuno, itu sama saja dengan mencari pin di tumpukan jerami, itu tidak realistis. Pasti ada alasan mengapa ras dewa muncul di medan perang kuno. Mereka hanya menemukan Nian Qi secara tidak sengaja. Tempat di mana ras dewa memiliki kemungkinan tertinggi untuk muncul berada di pusat medan perang kuno, Myriad Phenomenon City. Myriad Phenomenon City sudah ada sejak lama dan sudah ada sejak zaman kuno. Peri Linglong menamai kota kuno itu dan kota itu mewakili fenomena yang tak ada habisnya. Dia berharap manusia dapat menciptakan fenomena inti emas tanpa batas di masa depan. Saat ini, bahkan jika tidak ada 10.000, ada beberapa ribu fenomena inti emas yang berbeda. Namun, tidak banyak yang bisa menduduki peringkat teratas dari peringkat fenomena. Kebanyakan dari mereka adalah yang sudah dikenal yang diturunkan dari zaman kuno. Hari ini, sekelompok pembudidaya aneh yang lelah bepergian tiba di luar kota Myriad Phenomenon. Tepatnya, hanya ada 3 pembudidaya dalam kelompok. 5 pembudidaya lainnya mengeluarkan ki iblis samar dan menunjukkan tanda-tanda yang jelas sebagai binatang iblis. Meskipun binatang iblis dapat mengambil bentuk manusia setelah membuat inti dan bahkan berbicara dalam bahasa manusia, mereka tidak dapat menghapus akar binatang iblis mereka sepenuhnya. Setelah menciptakan roh esensi, binatang iblis dapat beresonansi dengan alam semesta dan menyerap esensi matahari dan bulan, memungkinkan mereka untuk mengambil bentuk manusia sepenuhnya sambil menyembunyikan aura mereka sehingga mereka dapat bersembunyi di antara manusia. Binatang iblis itu sulit dideteksi dan itulah alasan mengapa mereka disebut iblis-iblis. Di antara 5 binatang iblis, 3 di antaranya tampak mengancam dan memiliki tubuh kekar yang dipenuhi bulu panjang. Tatapan mereka ganas dan mereka memancarkan ki iblis yang kaya. 2 lainnya adalah perempuan. Salah satunya tinggi dengan kaki panjang dan ramping yang terlihat sangat fleksibel. Yang lainnya berada di puncaknya dan memiliki penampilan yang tak tertandingi. Dia mengenakan jubah merah menyala yang berani dan nyaris menutupi tubuhnya. Setiap kedipan matanya yang besar dan berair sepertinya bisa mencuri jiwa seseorang. Saat kelompok mereka berjalan, wanita muda di masa jayanya menarik setengah dari perhatian semua orang sendirian. Alasan mengapa kelompok mereka digambarkan aneh bukanlah karena 5 iblis atau wanita muda dengan penampilan menawan sendirian. Di medan perang kuno, banyak murid atau paragon kuat dari sekte berbeda memiliki tunggangan atau makhluk roh mereka sendiri, itu adalah bagian dari kekuatan tempur mereka. Sebelumnya, bahkan ada pembudidaya yang mengendarai 7 Wim ke kota Myriad Phenomenon dan memancarkan aura yang luar biasa, 5 binatang iblis tidak seberapa dibandingkan dengan itu. Wims adalah binatang buas berdarah murni dan terlihat jauh lebih kuat dari 5 binatang iblis. Bahkan ada seorang pembudidaya wanita dengan keanggunan yang tak tertandingi yang menunggangi burung salju dan turun ke kota Myriad Phenomenon.
Ada kereta roh yang terbang di udara juga di mana pria bisa terlihat samar-samar terbaring di pangkuan wanita cantik sambil menikmati anggur dan bersenang-senang. Kereta roh diikuti oleh banyak wanita cantik dan kelopak bunga bertebaran kemana-mana mereka lewat dengan aroma aromatik yang membuat iri orang lain. Dalam hal kemegahan, kelompok orang ini bukanlah apa-apa. Namun, hal yang benar-benar aneh tentang kelompok mereka adalah sikap antara ketiga pembudidaya dan 5 iblis. Mereka semua berbincang bahagia dan bukannya budak, mereka tampak seperti teman baik. Akhirnya, seseorang berseru dengan lembut dan menilai seorang kultivator berjubah hijau di antara mereka sebelum bergumam dengan ekspresi bingung, mungkinkah dia? Su Zimo dan yang lainnya akhirnya tiba di sini setelah perjalanan yang sulit. Myriad Phenomenon City seperti binatang raksasa kuno yang duduk di sini tanpa bergerak, mengeluarkan aura kuno saat menyaksikan sejarah berlalu. Di bawah Myriad Phenomenon City, semua orang mengangkat kepala. Ubin di tembok kota berwarna hitam kehijauan dengan bekas pedang tajam, seolah-olah sedang bercerita. Seberapa tinggi? Little Fox berseru. Kelompok mereka mirip dengan semut yang tidak penting di bawah tembok kota kuno. Kota kuno ini sungguh megah. King tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru juga. Roh harimau itu mengalihkan matanya dan menatap pintu masuk Myriad Phenomenon City, mencibir bibirnya. Sayang sekali tidak ada gerbang ke kota kuno ini. Pertahanannya terlalu lemah. Jika penyerbuan binatang datang, kota akan disusupi seketika. Petik 2. Kamu salah. Petik 2. Su Zimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu gerbang kota di Myriad Phenomenon City. Mengingat lingkungan berbahaya dari medan perang kuno, satu-satunya kota kuno yang tidak membutuhkan gerbang kota adalah Myriad Phenomenon City. Roh harimau membeku sejenak dalam kebingungan. Su Zimo menunjuk ke bawah kakinya dan berkata perlahan, para pembudidaya alam inti emas yang paling menonjol di daratan Tianhuang semuanya berkumpul di sini, di kota ini. Dari ratusan ribu pembudidaya yang memasuki medan perang kuno, setidaknya 100.000 dari mereka akan berhasil mencapai kota Myriad Phenomenon. Dengan sosok itu, tidak ada binatang iblis, penyerbuan binatang atau makhluk hidup manapun yang berani menyerang kota Myriad Phenomenon. Itu sama saja dengan memiliki keinginan mati. Petik 2. King menendang roh harimau dan menggoda, "Hei, pergi dan picu penyerbuan binatang buas. Saya akan melihat bagaimana Anda mengalahkan Myriad Phenomenon City." Petik 2. Roh harimau itu terbatuk 2 kali dengan cepat dengan ekspresi canggung. Tiba-tiba, suara terdengar di atas tembok kota yang menyebabkan keributan. Su Zimo. Dia adalah Su Zimo. Petik 2. Hah? Apa yang sedang Anda bicarakan? Monster yang menjelma yang memperoleh warisan dari Istana Kaisar Manusia, memiliki fenomena ganda, menghancurkan kota kuno Istana Kaca dan mengalahkan Su Cheng. Petik 2. Aku tidak salah, itu dia. Ini benar-benar terlihat seperti dia. Jubah hijau dan ditemani oleh murid-murid warisan dari Sekte Makam dan Sekte Boneka. Petik 2. Pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Saya mendengar bahwa ada banyak orang di kota yang ingin membunuhnya. Petik 2. Hehe, mereka seharusnya mengamati hartanya, kan? Di atas tembok kota, di kedua sisi jalan setapak dan di dalam gedung, pandangan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke bawah. Beberapa dari mereka kagum, beberapa iri, beberapa bermusuhan. Tapi lebih dari itu, kebanyakan mereka sombong. Bab 712, Spirit Beast Spar. Siapa yang tidak tahu tentang Su Zimo? Di medan perang kuno, mungkin tidak banyak yang pernah melihat Su Zimo secara langsung sebelumnya. Namun, hampir tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Saat ini, Su Zimo sudah menjadi sosok menakutkan yang tidak berani didekati oleh siapapun dan dia adalah yang kedua setelah Di Yin. Saat dia menginjakkan kaki ke kota Myriad Phenomenon, keributan terjadi. Su Zimo tenang dan acuh tak acuh meskipun banyak tatapan. Little Fatty dan Si Jian relatif bingung. Orang-orang yang bisa selamat dari bahaya yang tak ada habisnya dan melakukan perjalanan yang sulit ke Myriad Phenomenon City jauh dari kata biasa. Ada ratusan ribu pembudidaya yang memasuki medan perang kuno. Namun, hanya 100.000 atau lebih yang bisa sampai ke kota Myriad Phenomenon hidup-hidup. Tatapan dari orang-orang ini secara alami membawa tekanan besar yang tidak dapat ditahan oleh para pembudidaya biasa. King sedikit mengernyit. Secara naluriah, rubah kecil bersembunyi di belakang Su Zimo. Singa emas memiliki ekspresi muram dan mencoba yang terbaik untuk menarik kembali ki iblisnya. Tidak peduli apa, mereka adalah binatang iblis, itu wajar bagi mereka untuk merasa tidak nyaman diukur oleh begitu banyak paragon ras manusia. Roh harimau mengabaikan semua tatapan di sekitarnya dan dengan sombong masuk ke kota dengan berani. Meskipun monyet bisa merasakan permusuhan, dia tidak memiliki rasa takut atau keberatan.
Sebagai gantinya, dia menggeram dan melotot ke belakang dengan ekspresi mengancam. Dia memiliki sifat bangga dan selain Suzimo yang berteman dengannya, dia tidak memiliki rasa hormat pada orang lain. Monyet iblis itu benar-benar sombong. Lupakan, lebih baik kita tidak mengacaukannya karena mungkin dibawa ke sini oleh monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Mari kita lihat berapa lama lagi Suzimo bisa terus tersenyum. Dia sudah bermusuhan dengan begitu banyak orang sebelum pertarungan untuk peringkat fenomena inti emas. Pasti akan ada orang yang ingin membuat masalah untuknya. Petik 2. Kerumunan itu berdiskusi. Saat itu, sekelompok pembudidaya berjalan dan kemanapun mereka lewat, kerumunan membuat jalan untuk mereka. Suzimo sedikit mengerutkan alisnya. Ada lusinan dari mereka dalam kelompok dan mereka berasal dari 3 sekte berbeda, mengenakan pakaian berbeda dan memiliki lencana sekte yang bervariasi. Di antara mereka, bahkan ada pembudidaya yang diubah dari makhluk roh. Suzimo telah melihat salah satu lencana sekte mereka di Sucheng sebelumnya. Istana Guntur Zephyr. Ada banyak pembudidaya Zephyr Thunder Palace yang meninggal di luar Astral Dragon Sputum Lair dan Sucheng melarikan diri dengan luka parah setelah nyaris mati. Kedatangan kelompok ini jelas bermusuhan. 2 kelompok pembudidaya lainnya berasal dari Sekte Cakrawala Ungu dan Kuil Angin Jernih. Ada 3 sekte super berkumpul. Fufu, apa yang kubilang? Pohon yang tinggi mudah tumbang oleh angin kencang. Suzimo pasti akan mati setelah menyinggung begitu banyak faksi. Petik 2. Saya tidak berpikir banyak yang akan terjadi karena pembunuhan dilarang di dalam kota. Para pembudidaya itu tidak mungkin memulai pertarungan di jalanan. Petik 2. Tunggu dan lihat, Banyak pembudidaya sedang menunggu untuk menonton tontonan. Suzimo berhenti di jalurnya dan menyempitkan pandangannya saat dia melihat lusinan orang yang mendekat. Fufu. Inti emas yang memimpin kuil angin jernih tertawa dengan lembut sebelum dia tiba saat dia menangkupkan tinjunya dan mengangkat suaranya. Saya Duan Qingping. Senang sekali, Dao Su, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Petik 2. Inti emas bernama Duan Qingping memberikan senyum palsu dan kata-katanya hanyalah basa-basi. Sekte Cakrawala Ungu pemimpin inti emas mengukur Suzimo dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum mengangguk tanpa ekspresi. Saya Wu Feng. Mereka berdua. Semuanya pasti memanas. Baik Duan Qingping dan Wu Feng adalah murid teratas dari 2 sekte super. Petik 2. Para pembudidaya Istana Guntur Zephyr memiliki tatapan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Suzimo bahkan tidak repot-repot memasang wajah kesopanan terhadap kelompok mereka dan tetap diam dengan tatapan sedingin es sejak awal. Monyet dan yang lainnya melotot berlawanan dengan permusuhan ekstrim. Fufu. Duan Qingping terkekeh dan melambaikannya dengan lembut. Rekan Taois, tidak perlu gugup. Berkelahi atau membunuh dilarang di kota selain dari Myriad Phenomenon Hall. Kenapa kalian begitu tegang? Tenang, santai. Petik 2. Suzimo tetap diam. Dia yakin bahwa pembunuhan dilarang di kota. Lagi pula, jika tidak ada aturan seperti itu, semua paragon yang berkumpul di Myriad Phenomenon City mungkin akan memperebutkan perselisihan apapun karena sifat mereka yang angkuh dan sombong. Pada saat itu, kebanyakan orang akan mati dan akan ada sungai darah sebelum pertarungan untuk peringkat fenomena inti emas. Meski begitu, Duan Qingping dan yang lainnya pasti punya motif untuk datang ke sini. Duan Qingping mempertahankan senyumnya dan menyapu pandangannya pada monyet, roh harimau dan semua orang sebelum melanjutkan, namun, tidak ada batasan tentang membunuh binatang iblis di kota. Suzimo mengangkat alisnya dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kelompok orang ini ada di sini karena mereka ingin mendekati monyet dan yang lainnya. Mereka sudah bersumpah. Tak satu pun dari mereka adalah makhluk roh siapapun. Bagi Suzimo, monyet dan yang lainnya seperti kerabatnya. Siapapun yang memiliki desain pada kerabatnya harus mati. Duan Qingping terkekeh lagi setelah merasakan niat membunuh Suzimo. Rekan Taois Su, jangan marah. Sebagai kultivator, secara alami tidak mungkin kami akan meletakkan tangan kami pada makhluk roh Anda. Namun, dia mengubah topik pembicaraan. Ini merepotkan bagi kita untuk bertarung kalau tidak kita merusak hubungan kita, tapi kita bisa membiarkan binatang iblis kita berdebat satu sama lain. Bagaimana tentang itu? Dengan itu, Duan Qingping sedikit miring dan seorang pria jangkung keluar dari belakangnya. Pria itu memancarkan ki iblis yang kaya dan memiliki tatapan yang buas. Dia berotot dengan tubuh bagian atas telanjang yang dilapisi dengan otot seperti baja, dia terlihat sangat menakutkan. Duan Qingping berkomentar dengan santai, ini adalah makhluk roh yang menetas dari telur binatang roh yang saya temukan dengan mengembara ke dalam gua secara tidak sengaja di masa lalu. Tidak ada yang istimewa. Seorang wanita cantik dari Sekte Cakrawala Ungu di samping berjalan ke depan. Dia memiliki tubuh yang panjang dan ramping yang melengkung di tempat yang tepat dengan menawan.
Wu Feng menunjuk wanita itu. Ini adalah makhluk roh yang dipelihara olehku. Dia adalah binatang iblis dari ras ular dan juga sangat biasa. Binatang roh Anda dapat memilih salah satu dari mereka sebagai lawan untuk spar. Su Zimo mencibir dalam hati. Baik monyet maupun harimau roh bukanlah makhluk roh yang dipelihara olehnya. Karena itu, spar seperti ini secara alami sangat menghiburnya. Tepat saat Su Zimo akan menurun, telapak tangan berbulu muncul di bahunya. Monyet menonjol dan mengusap telapak tangannya sambil menyeringai. Lagi pula aku sudah merasa gatal, aku akan melawan mereka. Sejak monyet membuat keputusan, Su Zimo tidak menghentikan mantan. Ekspresi kegembiraan melintas di kedalaman mata Duan Qingping dan Wu Feng. Duan Qingping bertanya sambil tersenyum, sesama Taois, manakah dari dua binatang buas ini yang ingin kamu tantang? Petu, ada apa dengan repotnya? Biarkan keduanya bersatu. Petik 2. Monyet meludah dengan jijik dan berteriak. Kamu punya keinginan mati. Ekspresi pria perkasa itu menjadi gelap seketika dan ki iblis yang mengelilinginya semakin tebal. Wehu. Wanita ular itu benar-benar geli tapi matanya lebih dingin dari apapun saat dia berkata dengan dingin, Demon Monyet, jangan menyesali ini. Bab 713, Dua Binatang Ganas Besar. Seolah-olah dia takut Su Zimo akan menyesali sesuatu, Duan Qingping buru-buru berkata, karena itu masalahnya, kami akan membiarkan mereka berdebat. Meskipun dia mengatakan itu adalah tombak, semua orang tahu bahwa setelah makhluk roh di kedua sisi mulai bertarung, darah akan tumpah dan tidak ada belas kasihan yang akan ditunjukkan. Duan Qingping dan Wu Feng saling pandang, keduanya bisa melihat kegembiraan di wajah satu sama lain. Sebelumnya, mereka sengaja berpura-pura menjadi lemah dengan mengklaim bahwa makhluk roh mereka biasa, untuk berpikir bahwa Su Zimo akan dibodohi dengan mudah. Duan Qingping mencibir secara internal, meskipun monster yang berinkarnasi ini memiliki reputasi yang cukup baik, dia mungkin tidak seberapa. Bahkan kera roh yang dibesarkan olehnya begitu bersemangat seperti orang tolol. Petik 2. Duan Qingping dan Wu Feng memiliki ekspresi santai, yakin akan kemenangan mereka. Di sisi lain, Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan tatapannya sedalam lautan, tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Little Fatty dan Si Jian memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Keduanya pernah menyaksikan kekuatan monyet secara pribadi sebelumnya. Meskipun monyet iblis itu tampak seperti garis keturunannya biasa, itu pasti tidak kalah dengan binatang buas dalam kekuatan tempur. Singa emas memiliki ekspresi beku saat dia mencoba yang terbaik untuk terlihat khawatir. King dan Little Fox mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan rasa geli mereka. Roh harimau menyeringai jahat, terlihat sebagai pria perkasa dan wanita ular seolah-olah dia sedang melihat dua mayat. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang monyet. Jika kekuatan misterius dalam garis keturunan monyet dipaksa keluar dan itu memasuki keadaan mengamuk, bencana pasti akan terungkap. Pada saat itu, monyet tidak akan bisa mengenali dan akan menyerang siapapun meskipun itu adalah Su Zimo. Tak lama kemudian, sebuah ruang terbuka di jalan yang panjang. Jumlah pembudidaya yang berkumpul meningkat dan kerumunan terbentuk. Monyet telah memasuki medan perang dan memutar lehernya untuk meregang. Pria perkasa dan wanita ular membentuk segitiga di hadapannya. Dengan ekspresi mengejek, pria perkasa itu berkata perlahan, Demon Monyet, belum terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Penyesalan. Monyet memutar matanya dan berlari ke arah pria perkasa itu dengan langkah besar sambil mengutuk, menyesal ibumu. Ledakan. Dia menjaga dadanya dengan tangan kirinya dan tangan kanannya mengembang saat dia melayangkan pukulan dengan itu. Ukuran tinjunya tumbuh dan menyerupai segel hitam kehijauan raksasa yang turun dari langit. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan udara meledak dengan ledakan. Segel tinju keras sanguin. Itu adalah langkah membunuh dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Selain Su Zimo, hanya monyet yang tahu itu. Pria perkasa itu akan membantah ketika dia menelan kata-katanya karena takut terhadap kekuatan masuk yang menakutkan. Bahkan, ada bau darah di sekitar segel raksasa itu. Set. Menyadari betapa kuatnya serangan ini, pria perkasa itu tersentak dan ekspresinya berubah. Meretih. Tendon dan tulang di tubuh pria perkasa itu berdering pada saat yang sama dan ki darahnya melonjak, dia kembali ke bentuk aslinya tanpa ragu-ragu setelah serangan monyet. Meskipun iblis dapat mengambil bentuk manusia setelah membentuk inti, kekuatan tempur penuh mereka hanya bisa dilepaskan dalam bentuk aslinya. Binatang iblis raksasa muncul di mana dia berada. Itu menyerupai harimau dan sepasang sayap muncul di punggungnya dengan sapuan. Ia memiliki gigi dan taring yang tajam karena ia memelototi dengan keganasan yang sangat kuat. Itu adalah Qiyongqi. Qiyongqi adalah salah satu dari 4 binatang buas kuno yang besar. Hampir tidak mungkin untuk menangkap satu hidup-hidup dan menjinakkannya setelah itu.
Duan Qingping sungguh beruntung. Petik 2. Setiap teladan yang bisa menjadi murid top dari Sekte Super pasti akan memiliki peluang dan pertemuannya sendiri. Duan Qingping benar-benar berencana untuk menyembunyikan identitas makhluk rohnya. Sepertinya monyet iblis itu dikutuk. Di sisi lain, wanita ular itu sepertinya telah merasakan tekanan yang sangat besar dan kembali ke bentuk aslinya juga. Seekor ular raksasa melingkar dari tanah dan panjangnya 1000 kaki. Sisik di tubuhnya sebesar wajah seseorang. Kepalanya hampir bisa mencapai langit saat menjentikkan lidah bercabang sambil menatap monyet dengan dingin. Ekor ularnya yang raksasa bergoyang dengan bau yang memuakkan. Ekornya penuh dengan racun. Para pembudidaya di sekitarnya menahan napas dengan tergesa-gesa. Semua orang bahkan lebih terkejut ketika mereka berbalik untuk melihat ke atas. Ekor ular itu bercabang dua seperti kait yang berkilauan dengan dingin seolah bisa menembus apapun di dunia. Astaga, ini ular kail. Satu lagi binatang buas berdarah murni. Duan Qingping dan Wu Feng sudah siap. Binatang iblis Suzimo pasti akan mati. Petik 2. Bahkan di medan perang kuno, binatang buas berdarah murni jarang terlihat. Bahkan jika mereka terlihat, hampir tidak mungkin untuk menangkap mereka hidup-hidup dan memaksa mereka bersumpah darah. Tapi sekarang, seekor monyet biasa sedang bertarung melawan dua binatang buas berdarah murni, bukankah monyet itu akan dibelah hidup-hidup? Bang! Monyet telah tiba di depan Qiyongqi dan segel raksasa itu turun dengan ganas. Qiyongqi mengangkat lengannya untuk bertahan dan ki darahnya melonjak dengan deras saat gema kekalahan yang tumpul bergema. Ada jeda sesaat. Saat berikutnya, kerumunan menjadi gempar. Tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh besar Qiyongqi dikirim terbang dan jatuh ke tanah, berguling di jalan panjang untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Itu dihempaskan oleh binatang iblis yang tampaknya biasa. Seberapa kuat kekuatan ledakan itu? Apa latar belakang monyet iblis itu sehingga dia bisa mengirim Qiyongqi, salah satu dari 4 binatang buas kuno yang besar, terbang? Set, set, set. Petik 2. Hembusan angin jahat menyambutnya. Ekor ular raksasa menyapu seperti pilar yang menusuk surgawi. Ia memiliki kekuatan yang menakutkan saat pasir dan kerikil terbang bahkan sebelum ia tiba. Monyet tidak bergerak sama sekali dan menyalurkan ki darahnya. Mengulurkan tangan, dia membuka telapak tangannya dan meraih ekor ular yang masuk secara langsung. Bang! Lempengan batu di bawah kaki monyet itu meledak seketika. Namun, monyet tidak bergerak sama sekali melawan serangan kekuatan penuh dari Huxnake. Kilatan dingin melintas di mata Huxnake. Sapuan ekornya hanyalah gerakan pertamanya. Gerakan membunuhnya yang sebenarnya datang dari kail ularnya setelah itu. Alasan mengapa mereka disebut ular pengait adalah karena alat mereka yang paling menakutkan adalah kait di ekor mereka. Sepasang kait itu sangat tajam dan ketika dikultivasikan sampai puncak, mereka bahkan bisa menembus senjata roh yang sempurna. Tak hanya itu, kail tersebut mengandung racun beracun. Sebagian besar makhluk hidup akan meledak menjadi nanah dalam 10 tarikan napas jika mereka terkena kaitnya. Ekor ular menyapu seperti pilar batu dan cambuk baja. Namun, setelah monyet mencengkeramnya dengan kedua tangan, ekor ular itu lemas. Seolah-olah dia memiliki nyawanya sendiri, dia bergerak dengan tidak biasa dan mendorong ke arah kaki monyet. Puff! Monyet tidak bisa mengelak tepat waktu dan 2 lubang berlumuran darah muncul di kakinya. Mendesis. Si ular kail tersenyum. Di matanya, monyet sudah menjadi manusia mati. Bahkan binatang buas berdarah murni hanya bisa bertahan sedikit lebih lama melawan penyebaran racun beracun tetapi mereka juga akan mati cepat atau lambat. Ekspresi monyet tidak berubah tetapi lututnya lemas dan dia hampir terjatuh. Namun, kilatan darah di matanya meningkat dan dia segera berdiri setelah tubuhnya mengembang saat dia meraung ke langit. Serangan itu benar-benar membuat monyet marah. Bab 714, betapa pahitnya, ini menyebalkan. Inti dalam di dada monyet beredar secara fanatik dan ki darahnya melonjak. Seketika, dia kembali ke bentuk aslinya dengan tubuh yang membesar dan keganasan yang sangat deras. Mengaum. Monyet memelototi dengan mata merahnya dan menjerit memekakkan telinga. Ah! Banyak pembudidaya yang menonton di sekitarnya berseru dan ekspresi mereka berubah. Beberapa pembudidaya bahkan lebih buruk dan bahkan mundur beberapa langkah dengan naluri melawan kekuatan ki iblis. Monyet meraih ekor ular kail dengan kedua tangan dan menggali dagingnya dengan 10 jari yang kuat. Saat dia mengerahkan kekuatan di lengannya, ototnya membengkak dan tampak seperti batu. Es-ses. The Huxnake mendesis ke udara dalam kekacauan. Dengan kekuatan yang saleh, monyet mengangkat ular raksasa itu dari ekornya dan mengayunkannya di udara dengan busur besar sebelum membantingnya ke tanah dengan keras. Ada teriakan dan kerumunan sudah bubar.
Para pembudidaya di kota sangat waspada dan telah mundur saat mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Ledakan. Disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga, tubuh Huksnake menghantam tanah dengan keras dan menciptakan celah sepanjang ribuan kaki. Pasir dan kerikil terbang kemana-mana bersama dengan daging dan darah. Semua pembudidaya yang menonton di sekitarnya meringis dengan kejutan luar biasa di mata mereka. Itu terlalu kejam. Jika mereka dalam posisi Huksnake, mereka akan hancur menjadi lumpur oleh serangan itu. The Huksnake kejang di tanah saat dia mengeluarkan suara gagap, tragis dengan luka di sekujur tubuhnya. Meskipun dia adalah binatang buas berdarah murni, dia tidak bisa menahan serangan menakutkan monyet. Dia benar-benar tidak mengira monyet akan menjadi lebih menakutkan dan menghasilkan kekuatan yang mengejutkan setelah dia diserang oleh racunnya. Monyet sedikit terengah-engah. Sebenarnya, racun ular kail agak mematikan dan sudah memasuki tubuhnya. Namun, racun itu memicu kekuatan misterius di garis keturunannya dan dua kekuatan yang berbeda itu saling memakan. Tidak ada pihak yang bisa mengalahkan yang lain dalam waktu singkat dan kebuntuan itu adalah alasan mengapa dia tidak jatuh. Bahkan Duan Qingping yang licik tidak bisa lagi tersenyum. Ekspresi Wu Feng bahkan lebih gelap. Di sisi lain, Qiongqi dikirim terbang jauh oleh pukulan monyet. Tulangnya hampir patah saat berjuang untuk berdiri. Swoosh! Qiongqi melebarkan sayapnya dan turun dari langit, menerjang ke arah monyet dengan ganas. Dentang, dentang. Itu mengulurkan tangan dengan cakar yang sangat tajam yang berkilauan dingin ke arah kepala monyet. Pada saat yang sama, Qiongqi mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk menunjukkan taring yang lebih tajam dari yang lain untuk mengunyah leher monyet. Monyet akan dikutuk tidak peduli apakah dia dicakar atau digigit oleh Qiongqi. Berdiri tak bergerak di tempat, monyet mengangkat kepalanya dan menatap dengan mata merah. Dia tidak menghindar atau menghindari dan tiba-tiba melakukan serangan balik dengan ganas. Retak, retak, retak. Monyet mengulurkan kedua tangannya. Suara tulang retak dan tendon berkedut terdengar keras dari lengan berototnya. Tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, urat kedua lengan terentang dan daging mereka dipenuhi dengan darah, membesar lebih dari 3 kaki secara instan. Meskipun Qiongqi memiliki inisiatif, perubahan mendadak menyebabkannya berada dalam posisi pasif. Sebelum taringnya bisa mencapai monyet, lengan monyet sudah terulur dekat dengannya. Qiongqi mengubah taktik pada menit terakhir dan meraih lengan monyet dengan telapak tangannya sambil menggigit ke arah telapak tangan yang mendekat. Bang! Monyet berhasil meraih rahang Qiongqi sebelum yang terakhir bisa menggigit. Ledakan. Mata merah darah monyet bersinar terang saat dia melolong marah, menarik Qiongqi dari udara dan membantingnya ke tanah dengan keras. Hantaman itu menyebabkan kepala Qiongqi berputar dan rasanya seperti tulangnya akan patah. Kulitnya telah terkelupas dan hampir pingsan karena kesakitan. Situasinya tidak jauh lebih baik dari Huksnake. Sebelum bisa bereaksi, sebuah kaki menginjak tubuh bagian bawahnya dengan kekuatan yang menggelegar. Suara tulang retak bisa didengar. Grawr. Qiongqi menjerit kesakitan. Monyet menginjak tubuh bagian bawah Qiongqi dengan satu kaki sambil meraih rahang atas dan bawahnya dengan kedua lengan. Dia memiliki tatapan liar saat dia menghantamkannya ke lututnya sendiri. Jepret. Jeritan tragis itu berhenti. Rahang atas dan bawah Qiongqi dicabik oleh monyet dan otaknya dihancurkan menjadi lumpur, tidak mungkin mati lagi. Para pembudidaya yang menonton tercengang. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan siapapun. Qiongqi adalah salah satu dari 4 binatang buas kuno yang besar. Bahkan di zaman kuno, ia mendominasi hutan dan merupakan binatang iblis unggul, siapa sangka ia akan dibunuh oleh monyet iblis yang tampaknya biasa. Su Zimo tidak terkejut dan memiliki ekspresi tenang. Selain dia dan Night Spirit, monyet memiliki kekuatan tempur yang paling menakutkan di antara ketujuh dari mereka bersaudara. Meskipun dua binatang buas berdarah murni memiliki latar belakang yang kuat, mereka bukan tandingan monyet. Saat memikirkan Night Spirit, bayangan hitam yang menyerupai hantu yang dilapisi dengan sisik dingin dan memiliki ekor yang tajam melintas di benak Su Zimo. Night Spirit adalah pembunuh alami. Setiap kali dia menyerang, Su Zimo akan selalu terkesima. Pembunuhannya bersih tanpa tindakan yang tidak perlu. Jika Night Spirit yang melawan ini, dua binatang buas berdarah murni itu akan menjadi bangkai dalam beberapa gerakan. Ekspresi Duan Qingping menjadi gelap tetapi kembali normal dalam beberapa saat. Awalnya, mereka ingin membunuh makhluk roh Su Zimo dengan spar ini dan dengan mudah mengganggu yang terakhir. Selama Su Zimo gelisah dan diserang di dalam Myriad Phenomenon City, Nascent Souls yang mendukung mereka akan memiliki alasan yang cukup untuk menyerang dan membunuh Su Zimo di jalanan. Namun, mereka salah perhitungan. Wanita ular, kembali.
Wu Feng berteriak tergesa-gesa ketika dia menyadari bahwa pertempuran sudah kalah, dia tidak ingin makhluk rohnya berakhir dalam keadaan yang sama dengan Qiongqi. The Hook Snake patuh dan disegarkan sejenak, merayap tubuhnya ke arah Wu Feng. Mencoba kabur. Monyet mencibir dan menginjak tanah. Seketika, tubuhnya berkedip dan dia berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang! Menginjak pinggang si ular kail, monyet mengerahkan kekuatan di kakinya dan hampir membelah tubuh si ular kail menjadi dua. Petik 2. Si ular kail menjerit nyaring dan memutar tubuhnya dengan liar, namun dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman monyet apapun yang dia lakukan. Sebelum Wu Feng bisa bereaksi, monyet sudah mencondongkan tubuh ke depan dan memukul tinjunya yang besar dengan terburu-buru. Bang! 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 Dia menyerang belasan kali berturut-turut. Kepala Hook Snake hancur menjadi bubur. The Hook Snake telah jatuh. Separuh tubuh ular babak belur yang tetap berkedut tanpa disadari. Haha. Monyet menyeringai dan mengiris tubuh ular itu, mengambil empedu hijau berlendir. Dia mengangkat kepalanya dan menelannya saat dia memukul bibirnya. Bertengkar. Dia meludah dan mencibir bibirnya. Betapa pahitnya, ini menyebalkan. Para pembudidaya di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Empedu ular kail adalah bagian paling berharga dari tubuhnya dan bahkan lebih berharga daripada inti dalamnya. Setelah dikonsumsi, pembudidaya mendapatkan kekebalan terhadap sebagian besar racun dan bahkan dapat menghilangkan racun dari ular kail itu sendiri. Setetes jus dari kantung empedu ular kail sudah cukup untuk membuat penawar kelas superior. Tidak disangka monyet iblis ini tidak akan puas setelah menghabiskan seluruh kantung empedu dan itu bahkan penuh dengan penghinaan. Bab 715, Lembah Snowdrift. Binatang terkutuk, beraninya kamu. Wu Feng akhirnya tersadar dari pingsannya dan ekspresinya sangat suram. Dia memelototi monyet dengan niat membunuh yang dalam dan melepaskan energi roh inti emasnya sambil memanggil pedang terbang. Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Selama Wu Feng berani bergerak, dia akan menyerang dan menghancurkan pria ini sampai mati dengan telapak tangannya. Aura Wu Feng baru saja melonjak saat dia bergidik. Tangan Su Zimo ternoda dengan darah dari banyak paragon, satu tatapan darinya membawa aura sombong dan penindasan yang menakutkan. KKU. Duan Qingping adalah orang pertama yang bereaksi saat dia memegang lengan Wu Feng dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Niat membunuh di mata Wu Feng menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menenangkan diri dan menarik kembali pedang terbangnya. Monyet melirik mereka berdua dari sudut matanya sebelum mendengus dan kembali ke sisi Su Zimo. Ini hampir merupakan kemenangan yang sempurna baginya. Meskipun dia terluka juga, itu adalah luka luar dan tulang serta tendonnya tidak terpengaruh. Setelah dia menelan empedu ular, ancaman terbesar baginya, racun ular Hook, sudah dihilangkan. Duan Qingping menangkupkan tinjunya dari jauh dan berkata sambil tersenyum, rekan Taois Su, untuk berpikir bahwa kamu tidak hanya kuat, bahkan makhluk rohmu juga sangat menakutkan. Saya terkesan. Su Zimo mengerutkan kening. Fakta bahwa Duan Qingping bisa tersenyum meskipun mengalami kerugian besar berarti dia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Duan Qingping tersenyum. Rekan Taois Su, alasan mengapa kami di sini sebenarnya adalah untuk mengundangmu ke perjamuan. Ini dia. Jantung Su Zimo berdegup kencang. Ini mungkin motif mereka yang sebenarnya. Duan Qingping melanjutkan, para tetua dari 3 sekte abadi kami telah mendengar reputasi Anda untuk waktu yang lama juga. Mereka telah menyiapkan perjamuan khusus untuk Anda dan kami ingin mengundang Anda untuk berkumpul. Petik 2. Tak perlu dipikirkan lagi, ini pasti perjamuan Hongmen yang tidak bisa kembali. Su Cheng dari Istana Guntur Zephyr hampir dibunuh oleh Su Zimo. Purple Thunder manual juga ada di tangannya, bagaimana Zephyr Thunder Palace bisa begitu baik sehingga mengundangnya untuk jamuan makan. Pertempuran di bawah Istana Kaisar Manusia 20 tahun yang lalu mengejutkan dunia. Penerus dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis dibiarkan mati dan terluka. Penerus dari 2 Sekte Abadi utama, Sekte Cakrawala Ungu dan Kuil Angin Jernih, mati di tangan Su Zimo. Dengan kata lain, 3 sekte abadi utama sebelum mereka, Istana Guntur Zephyr, Sekte Cakrawala Ungu, dan Kuil Angin Jernih, semuanya memiliki dendam dengan Su Zimo dalam satu atau lain cara. Mudah baginya untuk menghadiri jamuan makan, tetapi kemungkinan besar dia tidak punya pilihan setelah hadir. Tentu saja, tidak mungkin Su Zimo tertipu oleh plot seperti itu. Dia mencibir secara internal dan akan menolak ketika Duan Qingping tiba-tiba tersenyum dan berkata perlahan, ini adalah niat baik para tetua dari 3 sekte abadi utama kita. Saya yakin Anda akan memberi mereka beberapa wajah, kan, Taois Su? Petik 2. Ekspresi Su Zimo sedikit berubah.
Dia merasakan hawa dingin di punggungnya setelah Duan Qingping selesai berbicara dan dia khawatir secara internal saat niat membunuh yang dingin melanda dirinya. Setidaknya 3 niat membunuh tertuju padanya saat itu juga. Su Zimo akhirnya mengerti arti di balik undangan tersebut. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah pesta Hongmen. Namun, undangan itu datang dari Nas Chen Soul Perfected Lord dari 3 sekte besar abadi. Jika dia langsung menolak, itu akan setara dengan tidak menghormati 3 jiwa yang baru lahir. The Nas Chen Souls dari 3 sekte abadi utama akan memiliki alasan untuk menyerangnya. Duel pribadi dilarang di Myriad Phenomenon City. Namun, pembatasan itu tidak berarti banyak bagi jiwa yang baru lahir, mereka bisa bergerak selama mereka punya alasan untuk membenarkannya. Ada banyak segel di Myriad Phenomenon City yang dapat mencegah deteksi dari dunia luar dan itu seperti dimensi kantongnya sendiri. Biarpun Nas Chen Souls menyerang dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan menyebabkan air mata dimensional. The Nas Chen Souls in Myriad Phenomenon City bukanlah sealer di tahun-tahun senja mereka. Ini juga bukan jiwa baru lahir biasa. Mereka adalah penguasa sempurna dari berbagai sekte super dan berasal dari sekte abadi. Ini adalah orang-orang dengan kartu truf yang tak terhitung jumlahnya dan sarana menakutkan yang tersedia bagi mereka. Secara alami, pada akhirnya, itu karena Su Zimo tidak memiliki dukungan kuat atau dukungan Nas Chen Souls. Dia tetap diam ketika pikirannya melonjak dengan cepat, mempertimbangkan pro dan kontra dari pilihannya. Pada saat itu, satu pernyataan salah darinya dapat menyebabkan serangan dari Nas Chen Souls. Sungguh skema yang biadab, mereka sama sekali tidak meninggalkan Su Zimo. Itu benar, dia akan hancur apakah dia menerima atau menolak undangan tersebut. Kerumunan telah terdiam juga dan hanya beberapa pembudidaya yang tersisa berbisik. Apakah kamu hadir atau tidak, cepat dan balas. Wu Feng berteriak tidak sabar. Niat membunuhnya telah mencapai puncaknya setelah kematian ular Hook yang telah ia pelihara selama bertahun-tahun. Duan Qingping juga tersenyum dingin. Fellow Dao Su, bukankah kamu seseorang yang menentukan untuk membunuh? Mengapa Anda pergi begitu pengecut sehingga Anda bahkan tidak berani menerima undangan? Petik 2. Bukan karena dia tidak berani. Saat itu, suara seorang wanita terdengar dari luar kerumunan. Segera setelah itu, puluhan pembudidaya wanita melewati kerumunan dengan cepat dan suhu di jalan-jalan yang panjang turun. Para pembudidaya mengenakan jubah putih salju yang bersih dan masing-masing memiliki ciri yang luar biasa. Anggun dan anggun, satu-satunya hal adalah ekspresi mereka sedingin es. Penggarap lembah Snowdrift. Petik 2. Apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah mereka ada di sini untuk membalas dendam pada Su Zimo juga? Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Su Zimo menyapu pandangannya. Pemimpin kelompok pembudidaya wanita Snowdrift Valley tampak akrab. Menelusuri ingatannya, Su Zimo mengingat orang itu tak lama kemudian. Di bawah istana Kaisar Manusia, ada seorang kultivator dari lembah Snowdrift yang menyerangnya juga. Itu adalah pembudidaya wanita ini dan namanya sepertinya Ling Han. Duan Qingping sedikit mengernyit dan menangkupkan tinjunya sebelum bertanya dengan suara terangkat, apa maksudmu dengan itu, rekan Taois Ling Han? Ling Han berjalan lebih dekat dengan kelompok pembudidaya sebelum mengangguk ke Su Zimo. Dia kemudian menoleh ke Duan Qingping dan Wu Feng dan menjawab dengan acuh tak acuh, ini bukan karena rekan Taois Su tidak berani menerima undanganmu, itu karena dia telah menerima undangan dari lembah Snowdrift ke perjamuan sebelumnya. Kalian terlambat. Petik 2. Ekspresi terkejut melintas di mata Su Zimo. Dia belum pernah melihat pembudidaya lembah Snowdrift setelah memasuki medan perang kuno, apalagi setuju untuk menghadiri perjamuan mereka. Namun, Su Zimo tidak mengeksposnya dan hanya berdiri diam di samping saat dia melihat. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa lembah Snowdrift bukan di sini untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkannya. Duan Qingping mengerutkan kening. Ling Han, apa artinya ini? The Nas Chen Souls dari 3 sekte abadi utama kita telah mengundangnya secara pribadi, apa urusanmu di sini? Petik 2. Ling Han mencibir dingin, ada aturan untuk sesuatu. Jadi bagaimana jika kalian berasal dari sekte abadi? Lembah Snowdrift adalah bagian dari sekte abadi juga. Lebih jauh, ini adalah keinginan tetua kami, Lord Luo Sue yang sempurna. Petik 2. Ada perubahan yang jelas dalam ekspresi Duan Qingping dan Wu Feng saat penyebutan Lord Luo Sue yang disempurnakan, sedikit kehati-hatian dan ketakutan dapat dilihat dari kedalaman mata mereka. Pada saat yang sama, Su Zimo samar-samar bisa merasakan dengan persepsi rohnya bahwa aura lain telah muncul di ruang hampa. Itu sangat mengerikan dan melindungi kelompok Su Zimo, menghadapi 3 aura pembunuh lainnya dalam pertarungan. Aura, ini adalah kesadaran roh yang hanya dimiliki oleh jiwa yang baru lahir.
Tiga aura sebelumnya seharusnya berasal dari jiwa baru lahir dari Istana Guntur Zephyr, Sekte Cakrawala Ungu, dan Kuil Angin Jernih. Aura yang datang kemudian berasal dari Lord Luo Xue yang sempurna. Bab 716, Tuan Luo Xue yang sempurna. Situasi menjadi tegang sesaat dengan masuknya lembah Snowdrift. Duan Qingping dan yang lainnya tidak berani bertingkah sembarangan setelah Ling Han menyebut nama Lord Luo Xue yang sempurna. Lord Luo Xue yang sempurna adalah kultivator teratas dari jiwa baru lahir dengan kekuatan yang menakutkan. Faktanya, dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid tituler generasi ini di lembah Snowdrift. Bahkan jiwa yang baru lahir yang mendukung Duan Qingping dan yang lainnya berhati-hati dalam berurusan dengan Lord Luo Xue yang sempurna. 4 aura menakutkan terlibat dalam kebuntuan di udara untuk waktu yang lama sebelum menghilang secara bertahap. Setelah itu, ekspresi Duan Qingping dan yang lainnya berubah, seolah-olah mereka telah mendapatkan instruksi. Wu Feng marah saat dia mencengkeram tinjunya dan memelototi Su Zimo dan monyet sebelum menggertak. Setelah hening beberapa saat, Duan Qingping berkata dengan kepalan tangan, karena itu masalahnya, kami tidak akan memaksakannya. Namun, saya harus mengingatkan Anda, rekan Taoist Su, ada banyak orang yang memendam niat terhadap Anda di Myriad Phenomenon City. Anda harus berhati-hati. Meskipun Duan Qingping tidak menunjuk siapapun, dia jelas mengacu pada lembah Snowdrift. Duan Qingping, apa maksudmu? Ling Han berteriak dengan tatapan dingin, jika ada yang ada di pikiranmu, katakan. Jangan bertele-tele. Petik 2. Saya tidak menyebutkan siapa orang-orang itu. Mengapa Anda mulai marah, rekan Taoist Ling Han? Petik 2. Duan Qingping terkekeh pelan dan berbalik untuk pergi bersama semua orang dari Clearwind Temple tanpa berkata apa-apa lagi. Para pembudidaya Istana Guntur Zephyr dan Sekte Cakrawala Ungu segera menyusul. Ling Han menoleh ke Su Zimo dan bertanya dengan lembut dengan tatapan ingin tahu, rekan Taoist Su, ikuti aku. Baik. Kali ini, Su Zimo mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Duan Qingping mencoba menabur perselisihan di antara mereka. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki perseteruan yang mendalam dengan lembah Snowdrift. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah bahwa Ling Han dilukai oleh Su Zimo di bawah Istana Kaisar Manusia 20 tahun yang lalu. Kerumunan yang menyaksikan bubar saat kelompok Su Zimo pergi. Namun, semua orang mengerti bahwa pasti tidak akan ada kedamaian di kota Myriad Phenomenon mulai hari ini. Seluruh perjalanan hening. Di bawah kepemimpinan Ling Han, kelompok Su Zimo tiba di kediaman lembah Snowdrift tidak lama kemudian. Area yang ditempati oleh kediaman itu sangat besar dan lapangan bersalju dengan suhu beku dapat terlihat segera setelah melewati gerbang. Ada kepingan salju kristal yang jatuh dari langit. Di bawah kaki mereka ada salju putih yang berderak di setiap langkah yang mereka ambil. Kelompok mereka melintasi salju dan tiba di sebuah istana raksasa di kedalaman tak lama kemudian. Sebelum Ling Han bisa melaporkan kedatangan mereka, sebuah suara dingin terdengar dari dalam, "Ayo masuk." Su Zimo tidak ragu-ragu dan masuk bersama monyet dan yang lainnya, melihat ke arah seorang wanita yang tidak jauh darinya. Dia terlihat sangat muda dan memiliki rambut hitam seperti tinta. Jubahnya menyerupai salju, kulitnya halus dan tulang serta ototnya tampak dingin, dia seperti peri dari istana bulan tanpa kehangatan sama sekali. Cantiknya. Little Fox tidak bisa membantu tetapi berkomentar dengan lembut. Jika tidak ada yang salah, ini pasti Lord Luo Xue dari lembah Snowdrift yang sempurna. Mata wanita berjubah putih itu bersinar terang dan menatap Su Zimo tanpa berkedip. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Little Fatty, Si Jian dan yang lainnya merasakan kegugupan yang tidak enak dipandang seperti itu. Monyet mengangkat kepalanya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menatap mata wanita berjubah putih itu. Bahkan bagi harimau roh yang biasanya lumpuh saat melihat keindahan, dia menundukkan kepalanya saat itu tanpa pikiran keji, menyerupai biksu tua yang tenang. King, Little Fox, dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka secara naluriah. Su Zimo adalah satu-satunya yang menatap wanita berjubah putih itu dengan tenang dengan ekspresi tenang. Sesaat kemudian, wanita berjubah putih itu mengangguk dan melihat ke belakang saat tanda kekaguman yang tak terbayangkan melintas di matanya. Saya Luo Xue. Semuanya, duduklah, tidak perlu merasa tegang. Petik 2. Pada saat itu, Little Fatty dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Tanpa sadar, punggung mereka bersimbah keringat dingin. Kursi di bawah Perfected Lord Luo Xue dipahat dari balok es raksasa dan transparan dengan hawa dingin yang dingin. Namun, dia duduk di atasnya seolah-olah dia tidak bisa merasakan dinginnya sama sekali. Su Zimo berkata sambil menangkupkan tinju, "Saya Su Zimo. Terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya, Lord Luo Xue yang sempurna."
Bangsawan Luosue yang sempurna malah bertanya dengan senyum palsu, dan kamu tidak takut kalau aku menyembunyikan niat buruk? Awalnya, saya ragu tentang itu. Su Zimo tersenyum. Namun, aku tidak lagi khawatir saat melihatmu. Aku tahu kamu pasti tidak akan melakukan itu. Petik 2. Kenapa begitu? Lord Luosue yang sempurna mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan bertanya. Su Zimo menjawab, naluri. Lord Luosue yang sempurna memberikan senyuman sebagai bentuk pengakuan diam. Meskipun perkelahian pribadi dilarang di kota Myriad Phenomenon, ini adalah wilayah lembah Snowdrift dan aku memiliki kendali penuh atas hidupmu. Jika aku membunuhmu di sini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Bangsawan Luosue yang sempurna berkata, kamu benar-benar punya nyali untuk mengikutinya ke sini tanpa memastikan apapun. Dengan kata-katanya, Lord Luosue yang sempurna memberitahu Su Zimo bahwa itu adalah rencana dari 3 sekte utama, Istana Guntur Zephyr, Sekte Cakrawala Ungu, dan Kuil Angin Jernih. Su Zimo merenung sejenak sebelum berbicara, 20 tahun yang lalu. Tidak ada yang terjadi 20 tahun lalu. Seolah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, bangsawan Luosue yang sempurna melambaikannya dengan santai dan menyela. Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis terlibat dalam pertarungan di bawah Istana Kaisar Manusia. Meskipun semuanya mengaku sebagai paragon, mereka melawan Anda bersama. Terlepas dari kenyataan bahwa Ling Han selamat, bahkan jika dia telah meninggal, dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas kurangnya keterampilannya. Petik 2. Kata-kata Lord Luosue yang sempurna memiliki kemurahan hati sejati seseorang dari Sekte Abadi. Apakah Anda ingin menebak mengapa saya membantu Anda? Dia mengganti topik dan menatap Su Zimo, bertanya dengan senyum palsu. Su Zimo merenung sejenak sebelum berkata dengan sikap menyelidik, Istana Kaca. Tidak dapat dihindari bagi Sekte Super di Tianhuang Daratan untuk menyimpan dendam satu sama lain. Pertentangan terbesar adalah antara Yang Abadi dan Iblis. Namun, bahkan di antara 9 Sekte Abadi, mereka juga tidak selalu akrab. Glass Palace dan Snowdrift Valley memiliki perseteruan yang mendalam satu sama lain. Su Zimo menyatakan perang melawan Glass Palace dan memusnahkan faksi mereka di medan perang kuno segera setelah dia masuk. Wajar jika Snowdrift Valley akan merasa lebih dekat dengan Su Zimo karena itu. Itulah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah karena secara pribadi aku juga penasaran dan ingin melihatmu. Lord Luosue yang sempurna memandang Su Zimo. Aku ingin melihat bagaimana monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah yang mengalahkan paragon dari 3 faksi di bawah Istana Kaisar Manusia terlihat. Saya ingin melihat apakah pria pemberani dan pemberani yang berani berperang melawan Glass Palace memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Petik 2. Su Zimo tersenyum. Aku sudah mengecewakanmu. Saya terlihat sangat biasa, apalagi memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Petik 2. Kamu tidak mengecewakanku, kamu baik. Tuan Luosue yang sempurna tersenyum juga. Little Fatty mengalihkan mata manik-maniknya dan berhenti sejenak di wajah Lord Luosue yang sempurna sebelum melihat Su Zimo dengan ekspresi aneh. Monyet dan yang lainnya kasar dan tidak merasakan apapun. Namun, rubah kecil memiliki ekspresi gugup dan mencengkeram cakarnya secara naluriah. Ada sedikit permusuhan dalam cara dia memandang Lord Luosue yang sempurna, seolah-olah sesuatu yang disayanginya akan direnggut. Bab 717, Prasasti Fenomena Kuno. Lord Luosue yang sempurna hanya tersenyum acuh tak acuh setelah merasakan permusuhan rubah kecil saat dia bertanya, seberapa banyak yang kalian ketahui tentang pertarungan untuk peringkat fenomena? Su Zimo menggelengkan kepalanya. Bangsawan Luosue yang sempurna berkata, sebenarnya, pertarungan untuk peringkat fenomena tidak separah yang kalian bayangkan. Hah? Ekspresi terkejut melintas di mata Su Zimo. Dia yakin pertumpahan darah tak terhindarkan karena 100.000 paragon berkumpul di Myriad Phenomenon City untuk 108 posisi. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Ikuti aku. Lord Luosue yang sempurna melayang ke udara dengan satu gerakan dan terbang ke atas istana raksasa. Semua orang mengikuti segera setelahnya. Tak lama kemudian, Su Zimo dan yang lainnya tiba di puncak istana dan hampir bisa melihat seluruh kota Myriad Phenomenon. Pandangan sekilas mengungkapkan bahwa ada sekitar 30 bangunan lain setinggi ini yang tersebar di berbagai bagian kota kuno. Visi Su Zimo sangat kuat. Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa hampir semua bangunan tinggi adalah benteng untuk berbagai sekte super. Tentu saja, dari dataran tinggi, tempat paling menonjol di kota Myriad Phenomenon adalah puncak gunung yang menjulang tinggi ke awan. Puncak gunung bahkan telah melampaui tembok kota Myriad Phenomenon City dan tersembunyi di awan. Bangsawan Luosue yang sempurna memandangi gunung itu dan berkata perlahan, kamu juga bisa melihatnya, gunung itu disebut puncak fenomena segudang. Tingginya 108.000 kaki dan memiliki 108 tangga batu.
Pertarungan untuk peringkat fenomena dapat dibagi menjadi dua bagian berbeda. Bagian pertama adalah pertarungan eliminasi yang terjadi di Myriad Phenomenon Peak. Petik 2. Pertempuran eliminasi. Su Zimo bertanya. Meskipun ada lebih dari 100.000 paragon di kota, setelah pertempuran eliminasi, hanya 108 yang tersisa. Lord Luo Sue yang sempurna menjelaskan, aturan eliminasi itu sederhana, yang harus Anda lakukan hanyalah mendaki puncak fenomena segudang. Semakin tinggi Anda naik, semakin tinggi peringkat akhirnya di peringkat fenomena. 108 pembudidaya yang naik terjauh akan menjadi kandidat baru untuk peringkat fenomena generasi. Petik 2. Su Zimo sedikit mengernyit dan semua orang tampak bingung juga. Little Fatty berkedip dan bertanya, itu saja. Apa yang spesial dari Myriad Phenomenon Peak? Apakah ada bahaya di atas sana? Petik 2. Tidak. Tuan Luo Sue yang sempurna menggelengkan kepalanya. Pertarungan dilarang di Myriad Phenomenon Peak. Meskipun mendaki sepertinya tugas yang sederhana, kebanyakan kultivator akan tersingkir. Petik 2. Ada sebuah prasasti yang didirikan di puncak-puncak fenomena segudang. Itu adalah prasasti fenomena kuno yang terkenal yang ditempatkan secara pribadi oleh Peri Linglong di puncak-puncak di masa lalu. Petik 2. Su Zimo menyipitkan matanya. Memang, ada prasasti raksasa di puncak Myriad Phenomenon Peak yang mengeluarkan aura kuno. Ada begitu banyak nama di prasasti itu. Su Zimo bergumam pelan. Bangsawan Luo Sue yang sempurna menoleh dan bertanya dengan sedikit tidak percaya, penglihatanmu begitu kuat sehingga kamu bisa mengatakan bahwa ada kata-kata yang tertulis di prasasti itu. Bahkan dia tidak bisa melihat apa yang ada di prasasti itu mengingat jarak sejauh itu. Namun, fakta bahwa penglihatan Su Zimo telah mencapai tingkat seperti itu sementara dia hanyalah inti emas adalah sesuatu yang menakutkan. Sebenarnya, alasannya adalah karena mata iluminasi yang telah dikembangkan Su Zimo. Su Zimo menatap sejenak dan merasakan matanya menusuk kesakitan. Segera, dia menarik kembali pandangannya. Ada banyak kata di prasasti itu dengan tulisan tangan yang bervariasi. Mereka tidak ditulis oleh satu orang. Tapi, saya tidak bisa melihat persis apa yang tertulis, kata Su Zimo. Tuan Luo Sue yang sempurna mengangguk. Benar, prasasti fenomena kuno memiliki nama-nama dari banyak ahli tertulis di atasnya, termasuk para kaisar kuno. Semuanya ditulis oleh mereka secara pribadi. Petik 2. Hanya mereka yang dapat mendaki puncak Myriad Phenomenon Peak yang berhak untuk meninggalkan nama mereka di atasnya. Prasasti fenomena kuno berisi kekuatan fenomena inti emas dari banyak paragon dan monster yang menjelma sepanjang sejarah. Kekuatannya menyelimuti seluruh tempat. Siapapun yang ingin mendaki gunung harus menahan tekanan. Petik 2. Pada saat itu, Su Zimo menjadi tercerahkan. Prasasti fenomena kuno berada di puncak gunung dan semakin dekat, semakin besar tekanan yang akan mereka alami. Mereka tidak hanya mendaki Myriad Phenomenon Peak. Sebaliknya, mereka menaiki jalan yang telah dilalui beberapa kaisar kuno di masa lalu. Secara alami, yang lebih dekat ke puncak gunung adalah bukti kekuatan fenomena inti emas mereka. Jika mereka bisa mencapai puncak, itu akan menyiratkan bahwa mereka sebanding dengan ahli kuno di masa lalu di alam inti emas. Lord Luo Sue yang sempurna berkata, ada total 108 tangga batu di Myriad Phenomenon Peak dan jarak antara setiap langkah lebih dari 1000 kaki. Semakin dekat ke atas, semakin besar tekanannya. Pada akhirnya, hampir tidak mungkin untuk melewati anak tangga batu pertama. Petik 2. Tatapan Su Zimo bergeser. Dia melihat bahwa banyak pembudidaya berkumpul di bawah puncak fenomena segudang. Selama periode waktu ini, sudah ada banyak pembudidaya yang mencoba mendaki puncak fenomena segudang. Beberapa dari mereka dikirim terbang begitu mereka menginjakkan kaki di tangga batu pertama. Beberapa pembudidaya mempertahankan fenomena inti emas mereka tetapi hanya mampu berjuang sebentar di langkah batu pertama sebelum mereka dikirim terbang dan jatuh tidak jauh. Dalam waktu 15 menit, ada lusinan pembudidaya yang mencoba mendaki gunung, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat naik ke pijakan batu kedua. Itu sangat sulit. Little Fatty diam-diam bingung. Bangsawan Luo Sue yang sempurna berkata, nama-nama pada prasasti fenomena kuno telah meningkat sejak zaman kuno. Ini juga berarti bahwa tekanan yang harus ditanggung oleh generasi selanjutnya bahkan lebih besar. Petik 2. Sudah sekitar 1000 tahun tidak ada yang bisa meninggalkan nama mereka di prasasti fenomena. Peringkat fenomena inti emas dirilis setiap 100 tahun sekali. 1000 tahun berarti bahwa tidak ada yang bisa naik ke puncak dan meninggalkan nama mereka untuk 10 pertarungan peringkat fenomena inti emas. Sosok tak tertandingi yang menyerupai seorang kaisar yang memandang rendah seluruh dunia terlintas dalam pikiran Su Zimo dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Di Yin tidak berhasil mendaki puncak 100 tahun yang lalu juga.
Di Yin mengembangkan fenomena inti emas, lautan kekacauan, yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia dan merupakan nomor satu dari peringkat fenomena sebelumnya. Puncak fenomena segudang tampak sedikit menakutkan jika bahkan orang seperti itu tidak dapat mencapai puncak. Tidak. Bangsawan Luosue yang sempurna menggelengkan kepalanya dengan lembut, meskipun Di Yin adalah puncak dari peringkat fenomena 100 tahun yang lalu, dia berhenti di tangga batu ke-99 dan tidak dapat maju lebih jauh. Di Yin masih terlalu muda 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, Su Zimo samar-samar menyadari bahwa kembalinya Di Yin kemungkinan besar bukan hanya untuk posisi nomor satu dari peringkat fenomena atau penghargaan yang menyertainya. Itu untuk harga dirinya. Untuk membuktikan dirinya, dia harus berusaha mencapai puncak dan meninggalkan namanya di prasasti fenomena. Bangsawan Luosue yang sempurna meratap, peringkat fenomena diperbarui setiap 100 tahun sekali. Berapa banyak nama di atasnya yang akan diingat oleh masa. Namun, peringkat fenomena disimpan sepanjang sejarah dan diturunkan ke masa depan. Petik 2. Jantung Su Zimo berdegup kencang saat dia tiba-tiba bertanya, seolah dia teringat sesuatu, siapa orang terakhir yang meninggalkan namanya di prasasti fenomena. Tuan Luosue yang sempurna tiba-tiba terdiam. Lama kemudian, dia berkata perlahan, Asura saat ini, Yan Beichen. Bingo. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Lord Luosue yang sempurna tampak waspada terhadap nama itu saat dia kembali ke topik peringkat fenomena. Pertempuran peringkat terjadi setelah pertarungan eliminasi. Setelah pertarungan eliminasi, peringkat 108 pembudidaya hanyalah penempatan awal. Jika dua atau lebih pembudidaya berada di tangga batu, akan ada pertempuran peringkat akhirnya. Petik 2. Su Zimo mengerti. Misalnya, jika dua pembudidaya tiba di pijakan batu ke-100, mereka harus terlibat dalam pertarungan nyata untuk menentukan pemenangnya. Bab 718, Teman Lama. Tujuan akhir dari peringkat fenomena inti emas adalah untuk mengumpulkan monster yang menjelma di dunia. Itulah alasan mengapa tidak ada situasi pertarungan massal sampai mati. Petik 2. Bangsawan Luosue yang sempurna berkata, jika banyak monster yang berinkarnasi harus menderita kerugian besar demi daftar peringkat, itu akan bertentangan dengan niat asli Fairy Linglong. Su Zimo mengangguk. Cara bersaing untuk peringkat fenomena memang jauh lebih ringan dan pembunuhan yang tidak perlu akan dihindari. Bangsawan Luosue yang sempurna berkata, pertarungan untuk peringkat fenomena terjadi 3 bulan kemudian. Pada saat itu, 100.000 inti emas akan dikumpulkan di dasar puncak fenomena segudang. Petik 2. Lord Yujun dari Enigma Palace yang sempurna akan muncul pada saat itu untuk menjadi tuan rumah dan selain saya, Naschen Souls dari berbagai sekte super juga akan menonton. Meskipun format pertarungan untuk fenomenon ranking antara 100.000 paragon relatif ringan, prosesnya pasti akan menegangkan dan mengasyikkan dengan kekuatan yang sangat besar. Saya telah mendapatkannya. Terima kasih atas informasinya, Bangsawan Luosue yang sempurna. Su Zimo menyapa dengan kepalan tangan. Tuan Luosue yang sempurna mengangguk. Situasi Anda unik karena Anda memiliki harta karun besar seperti tulang Phoenix Surgawi dan telah menyinggung banyak sekte dan faksi. Kamu bisa berkultivasi di istana ini mulai hari ini dan seterusnya agar orang lain tidak membuat masalah untukmu. Petik 2. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Su Zimo di Myriad Phenomenon City. Jika dia tinggal di sini dengan penguasa sempurna Luosue yang menjaganya, sekte dan faksi lain tidak akan dapat melewati wilayah lembah Snowdrift untuk menangkapnya. Terima kasih, Dewa yang sempurna. Su Zimo mengucapkan terima kasih sekali lagi. Baik. Dia teringat sesuatu dan bertanya, Lord yang sempurna, bolehkah saya bertanya apakah Anda pernah mendengar tentang pembudidaya dari eliksir yang sekte memasuki medan perang kuno? Meski ada banyak peluang dan harta di medan perang kuno, itu disertai dengan bahaya. Tidak semua sekte super dan faksi teratas akan mengirim pembudidaya ke medan perang kuno. Meskipun eliksir yang sekte adalah salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks, mereka tidak menghususkan diri dalam pertempuran dan hanya logis jika mereka memilih untuk tidak memasuki medan perang kuno. 4 kelompok yang tidak ortodoks semuanya ada di sini, tetapi mereka belum tiba di kota Myriad Phenomenon, jawab Bangsawan Luosue yang sempurna. Su Zimo mengangguk. Dengan Night Spirit yang mengawal Xiaoning di medan perang kuno, segalanya seharusnya tidak sulit. Meskipun kelompok Su Zimo terhalang oleh banyak hal di sepanjang jalan, mereka dapat melanjutkan perjalanan siang dan malam berkat kekuatan mereka yang kuat. Mereka dianggap sebagai kelompok pembudidaya pertama yang tiba di kota Myriad Phenomenon. Para pembudidaya lain tidak mampu berperilaku sembrono seperti waktu. Sebagian besar sekte dan faksi akan memilih untuk beristirahat di malam hari dan melakukan perjalanan di siang hari sehingga mereka dapat menghindari cap binatang skala besar sebanyak mungkin untuk alasan keamanan. Setelah merenung sejenak, Su Zimo bertanya lagi,
apakah ras dewa muncul di Myriad Phenomenon City? Ekspresi Lord Luosue yang sempurna berubah drastis saat dia berbalik mendengar kata-kata, ras dewa. Dia memelototi Suzimo dengan mata cerah dan bertanya perlahan, kamu telah melihat ras dewa? Saya sudah. King berdiri ke depan dan berkata dengan keyakinan. Apa alasan ras dewa datang ke sini? Lord Luosue yang sempurna mengerutkan alisnya dengan ekspresi muram. Sesaat kemudian, dia melepaskannya. Kalian bisa istirahat dulu di sini. Jangan ragu untuk memberitahu para pembudidaya lembah Snowdrift dan datanglah mencari saya jika Anda memerlukan sesuatu. Petik 2. Baik. Semua orang menjawab. Istana itu sangat luas dan banyak ruangan disediakan untuk penanaman. Suzimo dan yang lainnya memilih beberapa kamar kultivasi secara acak dan tinggal untuk saat ini. Seiring waktu berlalu, jumlah pembudidaya yang berkumpul di kota Myriad Phenomenon meningkat dan sibuk dengan kehidupan. Dari waktu ke waktu, Istana Snowdrift Valley akan menerima berita tentang kedatangan paragon atau monster yang menjelma atau bagaimana beberapa dari mereka mendaki puncak fenomena segudang. Pada titik kultivasinya ini, inti dalam Suzimo sudah mencapai puncaknya dan berada pada kondisi yang sempurna, dia dapat menerobos kapan saja setelah meninggalkan medan perang kuno. Itu hampir sama baginya di alam inti emas, tidak akan lama sebelum dia merasakan kesempatan untuk terobosan selama dia terus berkultivasi. Hari ini, Suzimo sedang berkultivasi di kamarnya ketika dia menerima pesan suara di luar pintu. Rekan Taois Su, ada orang dari Sekte Seribu Bangau di sini untuk melihat Anda. Suara seorang pembudidaya lembah Snowdrift terdengar. Sekte Seribu Bangau. Jantung Suzimo berdegup kencang saat dia bangkit dan berkata, tolong undang sesama Taois dari Tousan Krensek. Semuanya, ayo pergi dan bertemu teman lama. Suzimo mengetuk pintu Little Fatty dan yang lainnya. WHO. Little Fatty menggeliat dan berjalan keluar dengan mata mengantuk. Kamu akan segera tahu. Suzimo tersenyum dan keluar lebih dulu. Semua orang baru saja memasuki aula ketika beberapa pembudidaya masuk dari luar. Mereka semua adalah wanita dan roh bangau yang rumit terukir di lencana sekte di pinggang mereka. Pemimpin mereka memiliki ekspresi dingin dan raut wajah seperti peri, seolah tidak ada yang bisa mengganggunya. Mata Little Fatty melebar dan dia menggosoknya dengan keras sambil berseru, Sister Lengrou. Ekspresi pembudidaya wanita dari Tousan Krensek awalnya dingin. Ketika dia mendengar suara itu dan berbalik untuk melihat pria gemuk dan berjubah hijau di seberangnya, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Ini adalah Lengrou yang telah bergabung dengan Sekte Seribu Bangau 20 tahun yang lalu. Lengrou telah banyak berubah setelah bertahun-tahun dan sikapnya lebih dingin dari sebelumnya. Namun, ada kehangatan dalam caranya memandang Suzimo, Little Fatty, dan yang lainnya. Saat dia mendengar bahwa murid dari Sekte Seribu Bangau ada di sini, Suzimo memikirkan Lengrou. Hahaha. Tiba-tiba, tawa menggema dari luar. Segera setelah itu, seorang pria memasuki istana dengan jubah berkibar. Dia tampan dan memiliki ekspresi senang saat dia tersenyum ke arah Suzimo dan yang lainnya. Bagaimana saya bisa hilang dari reuni dengan teman-teman lama? Kakak Ji. Little Fatty berseru lagi dengan kebahagiaan di matanya. Ji Chengtian yang telah bergabung dengan Sekte Elixir yang 20 tahun yang lalu. Suzimo, Little Fatty, Lengrou dan Ji Chengtian tidak hanya menjadi murid dari Ethereal Peak, mereka bahkan mengalami hidup dan mati bersama. Suzimo berkata dengan keras sambil menangkupkan tinju, Kakak Ji, kau terlihat cantik seperti biasanya. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Haha. Ji Chengtian tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Selama bertahun-tahun ini, bahkan di benua tengah, saya bisa mendengar kabar tentang Anda. Detailnya bahkan lebih menakutkan setelah Anda memasuki medan perang kuno. Petik 2. Meskipun Lengrou tidak banyak bicara, senyum di wajahnya tidak lenyap setelah dia melihat Suzimo, Little Fatty dan Ji Chengtian. Para pembudidaya dari Tousan Kren Sekte semua terkejut saat melihat itu. Di Sekte Seribu Bangau, dia adalah kecantikan es terkenal yang tidak banyak bicara atau tersenyum. Untuk berpikir bahwa Lengrou tersenyum lebih dari yang dia lakukan selama 20 tahun terakhir di Tousan Krensek. Di negeri asing ini, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada reuni dengan teman-teman lama. Suzimo terus melihat keluar istana, seolah-olah dia sedang mengantisipasi sesuatu. Jangan khawatir, Xiaoning juga ada di sini. Dia di belakangku. Ji Chengtian mengabaikannya. Tang Yu berinteraksi dengan pembudidaya lembah Snowdrift tetapi saya menyelinap ke sini karena saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, haha. Serangkaian langkah kaki bisa terdengar tepat saat tawanya mereda. Tatapan Suzimo membeku secara bertahap. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 pembudidaya tiba bersama. Di antara mereka, seorang pembudidaya wanita mengenakan jubah kuning samar dan memiliki ciri-ciri yang elegan.
Dia memiliki sikap yang anggun dan wajahnya mirip dengan Su Zimo. Wanita berjubah kuning itu tidak lain adalah saudara perempuan Su Zimo yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya, Su Xiaoning. Kakak beradik itu tampak telepati dan langsung memperhatikan satu sama lain di tengah kerumunan. Seketika, tatapan Su Zimo melembut. Air mata seperti manik mengalir di mata Xiaoning yang memerah saat dia mengerutkan bibir cerinya. Kata-kata berdesakan di tenggorokannya tanpa henti, akhirnya berubah menjadi teriakan. Saudara. Bab 719, Penyesalan. Xiaoning berlari kencang dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Zimo, mengabaikan orang lain. Meskipun dia sudah dewasa setelah 20 tahun, pelukannya terasa luas, hangat dan akrab seperti biasanya. Sama seperti di masa lalu, itu bisa melindunginya dari badai apapun dan melindunginya dari semua bahaya. Su Zimo menepuk punggung Xiaoning dan dia juga hampir tidak bisa menyembunyikan emosi di matanya. Sebagian besar orang yang hadir telah melihat Xiaoning sebelumnya dan secara alami tahu seberapa dekat saudara kandungnya. Ini adalah pertama kalinya Little Fox melihat Xiaoning dan tatapannya dipenuhi rasa ingin tahu dan terkejut. Dia belum pernah melihat emosi seperti itu datang dari Su Zimo selama bertahun-tahun ini. Semua orang berdiri dan menyaksikan dengan tenang di samping tanpa mendekati untuk mengganggu mereka. Lama kemudian, Xiaoning melepaskan diri dari pelukan Su Zimo dan menatapnya, menyeka air matanya. Kakak beradik itu tersenyum satu sama lain. Xiaoning sepertinya telah mengingat sesuatu dan menamparkan tas penyimpanannya. Dia mengambil obat mujarab dan menjepitnya di antara jari-jarinya sebelum melihat Su Zimo dengan gembira. Obat mujarab mengeluarkan aroma samar dan Su Zimo hanya mengendus dengan cepat sebelum dia merasakan kehidupan melonjak ke dalam tubuhnya. Ini adalah... Su Zimo bertanya secara naluriah. Xiaoning melepaskannya dengan santai dan tersenyum. Ini adalah longevity elixir, apa kau tidak mengenalinya? Itu bisa digunakan untuk membantu saudara kita memperpanjang hidupnya. Petik 2. Ketika dia mendengar itu dan melihat senyum di wajah Xiaoning, mata Su Zimo meredup dengan sedih. Saudaraku, ada apa? Xiaoning sensitif dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia merasakan perubahan suasana hati Su Zimo. Su Zimo sedikit menundukkan kepalanya dalam diam. Untuk beberapa alasan, Xiaoning panik dan senyum di wajahnya menegang juga. Dia membuka mulutnya sedikit dan ingin berbicara, tetapi berhenti. Dia samar-samar bisa merasakan sesuatu tapi dia tidak berani bertanya. Beberapa waktu kemudian, dia memaksakan senyum dan melanjutkan, kekuatan obat dari longevity elixir yang normal terlalu kuat dan itu dimaksudkan untuk Golden Cores. Manusia biasa tidak akan mampu menahannya dan mereka akan meledak dan mati. Petik 2. Selama bertahun-tahun, saya telah meneliti tentang cara meringankan efek longevity elixir. Saya mencoba untuk mengganti dan menggabungkan dengan ramuan roh yang berbeda dan akhirnya saya berhasil tahun lalu. Petik 2. Saya jamin kakak pasti tidak akan terluka atau terkena efek samping apapun setelah mengkonsumsinya. Su Zimo tetap diam. Lambat laun, senyuman di wajah Xiaoning menghilang. Matanya memerah sekali lagi saat tubuh mungilnya bergetar. Dia terus mengoceh tanpa henti, seolah-olah itulah satu-satunya cara dia bisa menyembunyikan rasa takut dan paniknya. Selama kakak mengkonsumsi longevity elixir ini, dia akan dapat memperpanjang umurnya setidaknya 50 tahun dan kita dapat bersatu kembali sekali lagi. Aku akan memiliki lebih banyak waktu untuk meneliti ramuan lain yang dapat memperpanjang umurnya menggunakan 50 tahun itu. Saudaraku, jangan khawatir, aku sekarang adalah murid warisan dari Sekte Elixir Yang. Selama saya memiliki cukup waktu, saya pasti akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki elixir yang lebih baik. Petik 2. Keheningan pun terjadi di istana. Suara bergetar Xiaoning adalah satu-satunya suara yang bergema. Kita bertiga bersaudara akan tinggal bersama selamanya tanpa dipisahkan, oke. Hati Xiaoning sakit dan dia tidak bisa melanjutkan. Akhirnya, Su Zimo mengangkat kepalanya dan menatap mata Xiaoning yang memerah, berkata perlahan dan lembut, kakak telah meninggal. Terjadi ledakan. Xiaoning merasa pikirannya kosong saat dia menggigil karena kesedihan dan hampir pingsan. Air mata mengalir dari matanya. Kenapa? Bibirnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat saat dia terisak tanpa suara sambil bergumam berulang kali, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ini terjadi? Hai. Semua orang menghela nafas secara emosional saat melihat itu. Ini adalah kekejaman budidaya. Pada akhirnya akan datang suatu hari ketika kerabat seseorang meninggalkan mereka. Umur panjang dicari dari kultivasi, sambil mencari kekuatan, seseorang akan kehilangan banyak hal lainnya. Xiaoning merasa jantungnya berdenyut dan kepalanya berputar. Penglihatannya kabur dan dia kehilangan kesadaran sepenuhnya segera setelah itu. Su Zimo mendukung Xiaoning dan ekspresinya hanya melembut setelah dia memindai tubuhnya dengan jejak energi roh.
Dia hanya pingsan karena syok yang luar biasa dari kesedihannya. Tubuhnya tidak terpengaruh. Su Zimo mungkin satu-satunya orang yang bisa berempati dengan rasa sakit Xiaoning. Xiaoning hanya memiliki satu tujuan untuk mengolah, memurnikan ramuan, dan bahkan meninggalkan kampung halamannya untuk bergabung dengan sekte eliksir yang jauh di benua tengah, itu hanya agar dia bisa memperbaiki ramuan yang dapat memperpanjang umur seseorang dan melakukannya untuk Su Hong. Sekarang, dia telah berhasil. Namun, Su Hong sudah pergi. Hal yang paling disesalkan adalah mereka berdua tidak bisa bertemu untuk yang terakhir kalinya. Terakhir kali mereka berdua bertemu lebih dari 20 tahun lalu di kota Ping yang ketika Xiaoning pergi bersama Ji Yaoxue. Siapa sangka perpisahan saat itu adalah perpisahan yang kekal. Ini mungkin menyakitkan di hati Xiaoning selamanya. Su Zimo tidak berdaya dalam segala hal. Namun, setiap kali dia teringat akan kakak laki-lakinya dan warga negara Yan yang kehilangan keluarga dan rumah mereka dalam kobaran api perang, tekad Su Zimo semakin kuat. Dia bukan orang suci dan tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan masa sendirian atau mengubah dunia untuk menciptakan era perdamaian yang agung. Yang dia ingin lakukan hanyalah memberi semua makhluk hidup pilihan. Kesempatan bagi mereka untuk mengubah nasib mereka. Bahkan tanpa akar roh, mereka bisa berkultivasi dan melarikan diri dari dunia bawah untuk berumur panjang. Di dunia yang kacau ini, selama seseorang tidak bisa berkultivasi, mereka tidak memiliki kendali atas hidup mereka. Penggarap, bandit, binatang buas dan burung. Semuanya merupakan ancaman dan bahaya bagi mereka. Di dunia yang kacau ini, hasil dari masa ditakdirkan menjadi tragis. Su Hong adalah salah satunya. Jika Su Zimo tidak bertemu Dai Yue, dia akan menjadi salah satu di antara banyak orang. Itulah mengapa Su Zimo ingin mendirikan Dao. Dai Yue mengubah takdirnya untuknya. Dia ingin mengubah nasib masa. Saya akan mengizinkan semua kehidupan di dunia ini kemampuan untuk berkultivasi dan menjadi abadi. Su Zimo membawa Xiaoning dengan hati-hati dan membawanya ke ruang kultivasinya. Dia menempatkannya dengan lembut sebelum kembali ke istana dan melihat semua orang dari eliksir yang sekte. Tang Yu tidak jauh berbeda dari 20 tahun yang lalu dan masih berpakaian seperti seorang pria, terlihat genit dan kasual. Rekan Taois, terima kasih telah merawat Xiaoning selama bertahun-tahun ini. Su Zimo menangkupkan tinjunya ke arahnya dan mengangguk untuk mengucapkan terima kasih. Fu, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tang Yu menjawab, bakat Xiaoning dalam formasi obat mujarab di atas milikku dan sekarang paling dihormati di sekte. Jika dia terus berkultivasi, tidak ada batasan yang bisa dia capai dalam formasi eliksir. Petik 2. Di dalam sekte. Dia berhenti sejenak sebelum menunjuk ke seorang pria berjubah hitam di samping dan tersenyum dengan bibir terkatup. Dengan roh malam yang menjaga Xiaoning, tidak ada yang berani menggertaknya sama sekali. Jantung Su Zimo berdegup kencang saat menyebut Night Spirit. Dia menyapu pandangannya sebelumnya tetapi tidak melihat Night Spirit di kerumunan dari eliksir yang sek. Biasanya, Night Spirit harus selalu berada di sisi Xiaoning. Su Zimo bukan satu-satunya. Saat roh malam disebutkan, singa emas di belakang menggosok telapak tangannya secara rahasia dan telinganya ditopang. Mengapa dia berada di peringkat belakang Night Spirit yang belum pernah dia lihat sebelumnya setelah mereka menjadi saudara angkat? Selanjutnya, Golden Lion mendengar bahwa karakter Night Spirit ini baru lahir lebih dari 20 tahun yang lalu. Dalam hal ini, Night Spirit tidak lebih dari seekor anak yang tidak berpengalaman. Singa emas mencibir dengan dingin di dalam hatinya dan bersiap untuk memberi pelajaran kepada anak ini. Bab 720, Tanpa Lampiran. Tatapan Su Zimo secara bertahap tertuju pada seorang pria berjubah hitam di tengah kerumunan. Pria itu tampak sangat muda dan memiliki wajah yang tajam dengan ekspresi dingin. Tatapannya sedalam laut dan dia tidak bisa dibaca. Meskipun pria berjubah hitam itu tidak tinggi, pendek atau berotot, tubuhnya memberikan perasaan gesit, dan kuat. Seolah-olah pria itu tidak memiliki satu pun daging atau otot yang berlebihan. Pria itu berdiri di tempat tanpa bergerak dan tampak santai. Namun, Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa dia akan menjadi orang pertama yang bereaksi jika terjadi sesuatu. Sangat berbahaya. Su Zimo dapat menghitung dengan jari di satu tangan berapa banyak binatang iblis dengan level yang sama dapat memberinya perasaan ini. Pria berjubah hitam itu menatap Su Zimo tanpa rasa takut dan tenang. Kilatan di mata Su Zimo meningkat. Mata pria berjubah hitam itu menoleh lebih dalam juga. Saat tatapan mereka bertemu, aura pembunuh yang mengerikan menyebar di udara dan monyet dan yang lainnya merasakan bulu mereka berdiri. Melawan tekanan itu, semua orang terdiam secara naluriah dengan napas tertahan. Saat semua orang hampir tidak bisa menahannya, Su Zimo tersenyum dan bertanya, Night Spirit.
Akhirnya ada beberapa ekspresi di wajah pria berjubah hitam itu saat dia melangkah cepat di depan Su Zimo. Meskipun bibirnya mengerucut dan dia tidak berbicara, dia tidak bisa menyembunyikan emosi dan kerinduan di matanya. Hahaha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Night Spirit sambil mengangguk. Terima kasih telah merawat Xiaoning selama bertahun-tahun ini. Itu benar. Night Spirit berbicara dengan suara tegas yang bergema seperti logam. Awalnya, Su Zimo tidak berani mengakui Night Spirit karena dia sama sekali tidak mengeluarkan ki iblis. Untuk binatang iblis biasa seperti monyet dan yang lainnya, meskipun mereka dapat mengambil bentuk manusia dan berbicara dalam bahasa manusia di alam inti emas, mereka pasti akan memancarkan ki iblis. Penggarap dapat segera mengenali mereka setelah membuka mata roh mereka. Untuk iblis, mereka harus berkultivasi ke ranah jiwa baru lahir dan memurnikan roh esensi sebelum mereka dapat menyembunyikan ki iblis mereka sepenuhnya. Namun, Night Spirit memiliki latar belakang misterius dan garis keturunan yang menakutkan, dia pasti telah membangkitkan warisan dalam garis keturunannya sekarang. Dia pasti mewarisi beberapa keterampilan rahasia yang memungkinkan dia untuk menyembunyikan ki iblisnya di alam inti emas. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengekspos Night Spirit bahkan jika dia bersembunyi di dalam kultivator. Hah, Anda adalah Little Night Spirit. Petik 2. Monyet mendekat dengan rasa ingin tahu dan berputar-putar di sekitar Night Spirit, bergumam, lumayan, meskipun tubuhmu agak kurus, tampaknya agak kuat. Kamu sudah banyak berubah. Kami bahkan tidak bisa mengenali Anda dalam bentuk manusia. Petik 2. Mata harimau roh menyipit dan dia mendekat juga, mengendus dan menyentuh roh malam di sekeliling. Little Night Spirit, apakah kamu ingat aku? Saya Little Crane. Aku membawakanmu susu dari begitu banyak binatang iblis dan bahkan membawamu keluar untuk bermain. Anda pasti pilih-pilih lagi dengan makanan Anda, lihat betapa kurusnya Anda. Petik 2. King datang dan mengusap pipi Night Spirit dengan tangan rampingnya juga. Wajah dingin awalnya diperas menjadi bentuk aneh yang tampak lucu. Monyet tidak bisa membantu tetapi meraih juga sambil menyeringai. Ada banyak tangan yang berkeliaran di sekitar tubuh Night Spirit. Night Spirit hanya bisa memutar matanya dengan putus asa. Su Zimo tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Monyet, harimau roh dan bangau kecil pernah menyaksikan roh malam tumbuh dan pergi berburu makanan untuknya. Tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh meskipun mereka terluka di sekujur tubuh. Jika itu orang lain, mereka akan diberikan mayat bahkan sebelum mereka mendekati Night Spirit, apalagi menyentuhnya di tubuh. Mereka berempat sangat senang setelah reuni yang telah lama ditunggu-tunggu dan bermain bersama tanpa mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain. Tentu saja, Night Spirit suka diam dan pada dasarnya tidak bergerak. Sebagian besar waktu, itu adalah harimau roh dan King yang tertawa-tawa dengan riang. Rubah kecil berdiri di samping dan sedikit rasa iri melintas di matanya. Ya, dia memang hanya anak kecil tanpa amarah dan mudah diintimidasi. The Golden Lion mengukur Night Spirit dan berpikir dalam hati, aku akan membiarkan dia merasakan kekuatanku nanti sehingga dia akan tahu apa yang baik untuknya dan menjadi ketujuh dengan patuh. Dia merasa bahwa di antara ketujuh dari mereka bersaudara, dia memiliki garis keturunan yang mulia dan kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, bagaimana dia bisa digolongkan sebagai saudara ketujuh di penghujung hari? Singa emas sangat marah. Baik. Roh harimau mengingat sesuatu dan menepuk bahu Night Spirit. Biar ku beritahu, kami telah menjadi saudara sumpah dan kami juga menyertakanmu. Ini yang pertama. Dia menunjuk Su Zimo lalu ke monyet. Ini yang kedua. Saya, Hu Batian, saya yang ketiga. King adalah adik keempatmu dan kamu kelima. Petik 2. Iya. Night Spirit tampak acuh tak acuh tentang itu. Bahkan tanpa bersumpah untuk menjadi saudara angkat, dia memandang Su Zimo dan yang lainnya sebagai saudara. Dia bahkan tidak terlalu peduli tentang peringkat. Kamu bukan yang termuda, kamu punya saudara perempuan dan laki-laki di bawahmu. King mencibir. Ini Foxy, dia dari ras rubah dan dia yang keenam. Dia adalah adik perempuanmu jadi kamu harus menjaganya di masa depan. Petik 2. Halo, Brother Night Spirit. Rubah kecil menyapa dengan patuh. Night Spirit mengangguk. Dia pada dasarnya dingin dan tidak tahu apa-apa tentang rubah kecil. Itu sudah menjadi salam hangat baginya untuk menganggukkan kepalanya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Roh harimau melambaikan tangannya yang besar. Foxy dekat dengan Fes dan tidak ada yang bisa menyakitinya dengan dia melindunginya. Night Spirit melihat antara Su Zimo dan Little Fox. Kamu lagi-lagi mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kata rubah kecil lembut dengan pipi merona. Monyet menunjuk ke singa emas di samping dan berkata, itu ketujuh dan dia adalah adikmu dari ras singa emas.
Singa emas berjalan dengan langkah besar dengan senyum di wajahnya, menyapa dengan penuh semangat, "Saudara jiwa malam, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, saya merasa seolah-olah saya telah mengenal Anda untuk waktu yang lama. Haruskah kita pergi ke tempat lain dan lebih mengenal satu sama lain?" Petik 2. Baik. Night Spirit memandang Golden Lion dengan acuh tak acuh dan mengangguk. Dia secara alami bisa merasakan permusuhan Golden Lion dan memanfaatkan arus. Golden Lion sangat senang ketika Night Spirit menyetujuinya, berteriak, "Brother Night Spirit, ikuti saya." Singa emas menuju ke ruang kultivasinya sendiri. Night Spirit segera menyusul. Monyet, harimau roh dan King bertindak seolah-olah tidak ada yang salah dan tidak menghentikan mereka, seolah-olah mereka tidak terganggu dengan apa yang terjadi. Suzimo tidak bisa duduk diam dan terbatuk lembut, berbisik di samping Night Spirit, "Lebih lembut, bagaimanapun dia adalah adikmu." Night Spirit mengangguk. Bam! Pintu ruang kultivasi terkunci rapat. Monyet, harimau roh dan King melompat ke tempat dan melihat ke ruang kultivasi yang jauh dengan ekspresi gembira dan sombong. Roh harimau berkata dalam-dalam, "Singa bodoh itu akan bertahan selama 15 menit. King berkata, 100 nafas paling banyak. Monyet berkata, 30. Ledakan. Sebelum kata-kata mereka selesai, ada ledakan keras dari ruang kultivasi. Saat berikutnya, pintu dibuka dengan derit. Night Spirit keluar dengan ekspresi tenang. Di belakangnya, di pintu besi ruang budidaya, seluruh tubuh singa emas tertancap di atasnya, tenggelam ke dalam. Penyok berbentuk manusia terbelah di pintu besi yang kokoh. Singa emas memiliki ekspresi bingung dan pandangan yang hilang saat air mata yang berkilauan mengalir dari sudut matanya, dia tidak lagi memiliki keterikatan terhadap kehidupan.